karyanya Mbak Lulu, karya opini. Judulnya adalah Luasa. Mungkin Mbak Lulu bisa cerita dulu ini tentang apa, terus kenapa latar belakang tulisannya ini, ide ceritanya gimana gitu. Jadi kan kemarin temanya itu Merdeka atau Tahun Baru kan, Mbak ya. Nah itu saya lebih ke merdeka. Jadi temanya tentang kemerdekaan, tapi lebih ke arah bukan nasionalis, tapi ke apa ya? Kayak refleksi diri gitulah. Jadi kayak apa sih makna merdeka yang sebenarnya? Kalau menurutku itu ini gitu, leluasa. Oke. 358 kata. Oke. Jadi Mbak Lulu mau menyampaikan merdeka tuh nggak selalu tentang penjajahan gitu ya. Ada hal konsep yang lebih luas lagi gitu dari tentang kemerdekaan. Oke. Ini berapa lama nulisnya Mbak Lulu? Tawa. Iya, soalnya ini malam ya? Sangat deadlineer banget anaknya. Sangat kilat ya? Iya banget. Oke. Kalau gitu kita baca per paragraf ya. Kalau karena ini artikel opini, jadi kita baca per paragraf, satu orang satu paragraf biar langsung. Terus dari Mbak Lulu dulu deh, boleh baca paragraf pertama Mbak. Dilahirkan di dunia sama artinya dengan siap belajar, berperang, dan berjuang. Belajar untuk menjadi lebih baik setiap harinya, berperang melawan hawa nafsu dan segala godaan yang ada, serta berjuang untuk tidak berhenti sampai saat detak jantung tak lagi ada. Sebab untuk dapat mewujudkan tujuan dan fungsi diciptakannya manusia yang dibutuhkan adalah jiwa yang merdeka. Oke. Nah, ini suara kipas sih. Ya, sorry. Ada back sound-nya. Oke. Thank you Mbak Lulu. Nah, ini di paragraf pertama mungkin teman-teman ada yang mau komentar. Mas Along kayaknya dari tadi pengen komentar tuh, boleh. Wong awam menang nyimak. Soan. Ayo Mas Along, boleh dikomentarin paragraf 1. Bisa dijadikan video apa enggak itu nanti komentarnya. Kenapa? Menang Den. Kalimat kedua kepanjangan. Kalimat kedua kepanjangan. Belajar untuk menjadi lebih baik setiap harinya, berperang melawan hawa nafsu dan segala godaan yang ada, serta berjuang untuk tidak berhenti sampai saat detak jantung tidak lagi ada. Perbaikannya seperti apa Mbak Dina? Serta Dina itu kalimat baru. Yang serta. Oh. Serta kalimat baru. Mungkin ada yang punya pendapat lain, teman-teman? Mbak Nurul. Enkana. Oke. Tadi Mbak Dina bilang kalimat kedua kepanjangan, menurut Mbak Nurul gimana? Iya sih. Mungkin bisa berpendek, tapi semua orang punya caranya masing-masing buat menyampaikan sebuah tulisan kali ya. Ada yang suka panjang, ada yang suka pendek gitu. Yes, tapi kalau lebih enaknya sih dipendekin aja gitu. Kayaknya. Oke. Thank you Mbak Nurul. Oke. Mbak Nur Halimah mungkin mau berkomentar. Iya Mbak. Tadi Halimah cukup sepakat sama Mbak Dina. Itu ada kalimat yang begitu panjang gitu. Halimah nggak tahu teorinya, tapi kalau dibaca itu kayak harus nafas, harus nafas gitu loh. Intinya gitu. Kemudian tadi Halimah sempat melihat di bawah ada kata tidak gitu, di atas ada kata tak gitu. Sebetulnya Halimah nggak tahu teorinya, tapi Halimah sempat dengar aja gitu. Sebaiknya kalau nulis artikel
konsisten gitu penggunaan katanya. Misalnya kalau mau kata tak ya tak gitu. Kalau mau nulis kata tidak ya tidak sampai bawah. Kalau ada kata tidaknya ya tidak bukan tak gitu. Itu sih, itu saja. Oke, terima kasih Manur Halimah. Konsisten gitu penggunaan katanya. Misalnya kalau mau kata tak ya tak gitu. Kalau mau nulis kata tidak ya tidak sampai bawah. Kalau ada kata tidaknya ya tidak bukan tak gitu. Itu sih, itu saja. Oke, terima kasih Manur Halimah. Mbak Lulu mau menanggapi? Untuk yang katanya Mbak Dina, iya sih kayaknya. Jadi perlu dirubah tanda bacanya. Yang tadinya koma, Yang jadinya ini ya. titik sebelumnya serta itu. Apakah kata serta itu boleh di awal kalimat? Aku nanya ini. Aku nanya. Serta kan kayak maka nggak sih? Serta kayak dan. Oh, kayak dan. Serta dan. Kalau dan itu setahuku nggak Kalau bisa, dan nggak boleh di nggak bisa. awal. Iya, kalau dan nggak bisa. Tapi kalau serta kayaknya nggak tahu. Gimana, Be? Setahu aku kok ada sih. Mana dirubah? Tadi ngomongnya Lulu kayaknya. Oh, Tadi Lulu ngomong dirubah ya. Muncul Apa? loh, Tanah, Oh. muncul loh. Mbak Ratna. Mbak Ratna tuh loh, boleh nggak serta di depan, Mbak Ratna? Serta itu biasanya pelengkap sih dari kalimat sebelumnya. Tapi masih dalam satu kalimat. Berarti harusnya di satu kalimat ya? Tapi kepanjangan. Iya. Berarti ini aku boleh menanggapi? Boleh banget. Silakan. Ini kan ada beberapa kata yang ada beberapa frasa yang sebenarnya maknanya sama. Hawa nafsu dan godaan yang ada. Ini kan sama, hawa nafsu dan godaan. Ini dihapus aja. Gitu. Nah, terus serta berjuang untuk tidak berhenti sampai saatnya dihapus. Sampai detak jantung tak lagi ada. Mungkin kalau segini cukup lah ya. Gimana, Mbak Dina? Boleh. Berapa sih proporsinya satu kalimat itu isinya? Antara berapa sampai berapa? Sebenarnya nggak ada yang pakem sih, satu kalimat tuh harus berapa kata gitu kan. Tapi kalau dari sini, dari kalimat yang Mbak Lulu ini, dia panjang karena ada pengulangan frasa yang sama tadi gitu. Makanya kesannya panjang gitu. Beda kalau Mbak Lulu misalnya nambahin di sini berperang melawan hawa nafsu, terus nambahin apa lagi, jadi konteksnya beda gitu loh. Itu kan berarti kan dia bisa di satu kalimat gitu kan, tetap efektif gitu. Oke. Ini tak ubah nggak apa-apa ya Mbak Lulu, tapi ini di file Oke. Paragraf 2 minta tolong dibacakan. Ada Mbak Safa ya, Mbak Safa. Ya, Waalaikumsalam. Paragraf 2 itu yang tapi itu ya? Iya, dibaca boleh. Oke. Tapi apa itu merdeka? Singkatnya, aku mengartikannya sebagai leluasa. Bukan leluasa yang diartikan dengan bebas bertindak semaunya tanpa menghiraukan nilai dan norma. Seperti yang tidak sedikit kaula muda kini memahaminya. Tetapi leluasa untuk bisa menentukan pilihan, leluasa untuk bisa bertanggung jawab, serta leluasa untuk bisa berkata tidak. Sekalian komentar ya. Boleh, langsung aja. Itu sama kayak yang tadi ya, panjang sekali kalimatnya. Ini reminder banget buat saya tuh cenderung kalau nulis tuh kalimatnya panjang, lebar, kali tinggi, kali dalam gitu kan. Jadi koreksi juga buat saya nanti ke depan. Jangan terlalu panjang kalau bikin gitu. Jadi mungkin
Kalau dari sepemahaman saya, semakin panjang kalimat itu biasanya semakin membutuhkan waktu untuk dicerna. Nah, jadi saya pernah menghadiri kelas kepenulisan dulu banget awal-awal terjun menulis itu bahasa tulisan itu sebaiknya divariasi ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi sebaik-baiknya kalimat penulisan itu yang apa ya, yang mudah dicerna, meskipun kata-kata yang dipilihnya dalam. Nah, itu mungkin panjang pendek kalimat itu bisa mempengaruhi kenyamanan dan pemahaman dari pembaca. Setahu saya begitu sih, gitu. Benar-benar. Apa-apa. Yeah. Yang kepanjangan yang bagian mana Mbak Safa? Ini tadi saya yang sempat ambil ini ya, kalimat kedua, ambil nafas itu kan koma ya, jadi bukan leluasa yang diartikan dengan bertindak semaunya tapi menghiraukan nilai norma seperti yang tidak. Nah, itu sebenarnya bisa dipecah jadi dua gitu. Dan saya dari pengalaman saya beberapa kali menulis baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan memecah itu sebenarnya enak gitu. Kita membacanya juga enak. Membacanya enak, mencernanya enak, jadi kayak satu-satu gitu. Saya termasuk orang yang terlalu senang dengan yang kompleks gitu ya. Jadi termasuk bikin kalimat itu redundant gitu, istilahnya itu kayak boros kata gitu. Itu jadi koleksi banget kan saya. Jadi pas kapan hari bikin cermin yang judulnya Senja Belum Jingga, itu tantangan saya cuma satu, karena cuma 250 kata, kalimat saya harus pendek-pendek. Itu dari awal bikin itu sudah begitu, kalimat saya harus pendek, dan itu kalimat terpendek yang pernah saya buat untuk sebuah cerpen. Dan asik ternyata, seru. Jadi kita punya tantangan, jadi karena itu tugas kuliah ya, dan harus 250 kata. Tadinya awalnya 400. Mengedit itu menjadi 250 ternyata lumayan susah. Pangkas gitu. Setengah ya. Pangkas setengah. Sebelum 2359. Jadi sama Anissa waktu kerjanya. Jadi ya itu pelajaran banget buat saya bahwa keindahan itu juga kadang tergantung kepada panjang dan pendek sebuah kalimat yang kita susun gitu. Keindahan sebuah prosa atau kata-kata. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kurang malah Mbak. kurang komentarnya ya. Kurang komentarnya. Sama gimana? Mungkin menurut Mbak Safa ini kalimat yang kalimat kedua ini, ketiga ini dipecahnya seperti apa? Biar Mbak Lulu terbayang gitu. Oke. Tapi apa itu merdeka? Singkatnya aku mengartikannya sebagai leluasa. Bukan leluasa yang diartikan dengan bertindak bebas semaunya. Mungkin di norma itu di titik aja ya, bukan koma. Yang ini. Terus di situ nanti kan itu kayak memberikan contoh nih kalimat berikutnya, exemplifying. Jadi seperti yang tidak sedikit ya itu mungkin kalimatnya bisa diganti dengan sepertinya itu bisa ya langsung dipecah begitu ya, atau nggak bisa? Nggak bisa sih, harus ada kalimat pembukanya. Contohnya seperti yang tidak sedikit kawula muda kita memahaminya. Ini kalimat ini agak membuat saya mengernyit ya. Yang tidak sedikit kawula muda kini memahaminya gitu. Jadi yang mungkin tidak banyak ya. Kalau mungkin tidak sedikit itu berarti banyak. 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 Ini maksudnya Mbak Lulu mau ngomong banyak apa sedikit ini? Mau ngomong banyak. Mau ngomong banyak. Atau mungkin tidaknya ditaruh di depan ya. Jadi bukan leluasa yang diartikan dengan bebas bertindak semaunya tanpa menghiraukan nilai dan norma. Tidak sedikit kawula muda yang kini memahami hal ini kayak gitu. Jadi mencontohkan yang saya pelajari dari seni menulis itu tidak harus diawali dengan kata misalnya atau seperti gitu. Tapi langsung kalimat itu sebenarnya mensuggest bahwa itu adalah contoh. Gitu. Setahu saya begitu. Jadi saran yang bagus nih Mbak Lulu ya. Jadi yang bagian, kalau kata Mbak Safa, bagian seperti yang ini dihapus ya. Tidak sedikit kawula muda yang
kini memahaminya. memahaminya. Kini memahaminya. Ya. Oke. Gimana Mbak Lulu? Mau menyanggah? Masih mencocokkan. Masih mencocokkan, baik. Iya, iya. Hubungan antar kalimat ya, Mbak Lulu ya. Jadi kan takutnya merubah Benar. makna. Nah, ya. Maksudnya Terus ya. ada yang nggak nyambung gitu. Kalau kata Mbaknya gimana, Mbak? Mbak siapa panggilannya, Mbak? Aku Upik. Mbak Ya. siapa? Upik. Mbak Opik. Iya. Kalau menurut aku Itunya apa? Yang sepertinya itu perlu dihilangin nggak? Soalnya kayaknya kalau dihilangin jadinya kalau saranku sih diganti nggak nyambung. misalnya aja sih. Misalnya. Atau langsung ke contoh konkretnya. Jadi kalau ini kan contoh yang sangat umum ya, maksudnya konsepnya terlalu general gitu. Maksudnya memahami apa gitu kan. Nah, ini langsung di spesifikin aja contohnya gitu. Misalnya kan bukan leluasa yang diartikan dengan bebas bertindak semaunya. Misalnya kawula muda yang dengan merasa bebas berkomentar di media sosial misalnya kayak gitu. Itu kan spesifik kan gitu. Jadi semakin kalau sepemahamanku sih semakin jelas contohnya itu akan semakin mudah pembaca untuk paham tulisannya gitu. Tulisannya yang mau disampaikan Mbak Lulu ini apa kayak gitu. Jadi akan lebih baik kalau contohnya ini lebih dispesifikin aja gitu. Jadi ini udah nggak apa-apa nih tadi kalau saran Mbak Safa kan dititik di sini. Nah, habis itu kasih contohnya gitu. Nah, terus yang ini tetapi, jadi padanannya bukan, itu bukan tetapi, melainkan. Gimana sih aku ngomongnya? Jadi padanannya itu Melainkan. pasangannya bukan tetapi, tapi bukan melainkan. Jadi ini harusnya melainkan. Gitu. Oh, tapi yang awal itu maksudnya. Tapi apa itu merdeka? Yang bukan yang di sini, yang di tetapi yang kedua, yang habis contoh, seperti kawula muda itu kan ada tetapi tuh. Nah, dia kan sebenarnya adalah sambungan dari kalimat bukan leluasa ini kan. Nah, seharusnya ini adalah melainkan. Melainkan. Pasangannya bukan, itu melainkan gitu loh, Lu. Oh, gitu. Kalau pasangannya tetapi apa, Lu? Apa, Pi? Pasangannya tetapi namun. Bukan ya? Tetapi itu tidak berpasangan. Dia Oh, langsung dia tidak berpasangan. Jomblo dia. Kasian. Iya. Jadi kayak jika itu tidak perlu pakai maka. Jadi jika langsung. Jika Dina pergi, Upik tidur di rumah misalnya. Jadi nggak pakai maka. Oke. Jadi bukan jika Dina pergi maka Upik tidur di rumah, nggak gitu. Jadi makanya dihapus. Gitu. Jadi aku yang banyak ngomong. Ayo lanjut. Gak apa, itu yang diinginkan. Oke. Kita lanjut lagi ya ke paragraf 3 ya. Paragraf 3. Tolong dibaca Mas Along deh. Ya. Mungkin sekelebatan mata keleluasaan yang disebutkan tadi tampak tidak menggambarkan arti merdeka seperti yang diharapkan pada umumnya. Tapi semakin bertumbuh, menua dan semoga sejalan dengan menjadi dewasa. Aku menyadari bahwa ketiga poin itulah yang sangat diperlukan dan dengan mempunyai ketiga keleluasaan itu maka kita bisa merdeka. Bulat ya Mbak Lu ya? Enggak, kepanjangan lagi. Ini kayaknya aku bermasalah sama tanda titik koma deh. Titik dan koma itu kayaknya aku punya masalah di situ deh. Bulat di mana Mas Along? Merasa bulat di mana? Iki lah. Bu Safa kan pamit loh, langsung lift deh. Kenapa? Enggak, aku barusan Bu Safa izin lift kan. Bu Safa. Ini yang menurutku agak bingung sih. Dia bertemu menua jalan tapi semakin bertumbuh menua dan semoga sejalan dengan
Sejalan dengan menjadi dewasa. Sejalan Itu dengan harusnya menjadi dewasa. kayaknya titik deh. Terus gimana? Apa? Ketiga keleluasaan ini yang mana ya? Leluasa. Aku Yang ini menyadari tadi bahwa loh, yang di paragraf kedua kan leluasa untuk menentukan pilihan, leluasa untuk bertanggung jawab, dan leluasa untuk bisa berkata tidak. Oh, Itu kan 3. Oh, Oh iya. ini. Mungkin Gitu. Iya, anaknya suka agak ambigu emang ya. enggak. Perlu ada jembatan, Mbak. Perlu ada jembatan kalau 3 itu yang udah disebutin gimana ya? Biar enggak putus gitu loh. Mbak Upi ngerti gak maksudnya? Iya, yang ngerti. Putus soalnya, menurutku putus itu. Harus ada yang mungkin atau dipindah ke atas aja aturan. Apa? Yang mana? Yang ketiga poin itulah yang sangat diperlukan, dan dengan punya ketiga alasan itu yang bisa disebut merdeka. Gitu. Itu di awal ditaruh di awal kalimat pertama, paragraf ya. awal kalimat gitu. Jadi nyambung tuh, nggak putus. Agak putus soalnya bener. Terus bentar ya, aku rambut jadi aku mesti pakai kacamata. Terus semakin bertumbuh menua dan semoga jalan bertumbuh sama menua sama ambil salah satu aja. Aku suka menua sih. Semakin menua, semoga jalan juga menjadi dewasa. Menurut aku ya, biar efektif kalimatnya. Bertumbuh menua. Gimana Mbak Fiona? Semakin menua. Dan semoga sejalan menjadi dewasa. Gini ya. Bertumbuh sama menua itu beda nggak sih? Oh beda, nggak tahu. Kalau dari aku gimana? Ya. Menurutmu gimana? Bedanya apa? Tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Nggak usah ngomongin ukuran ya. Enggak iklan itu, Mbak, iklan. Hello. Kalau tumbuh itu physically gitu loh. Terus kalau menua tuh lebih ke umur. Gimana ya? Tumbuh belum tentu tua. Tumbuh belum tentu tua. Kurang lebih kayak gitulah. Terus tumbuh kan juga bisa otaknya, bisa semuanya gitu. Terus kalau dewasa kan kejiwaan. Dewasa kan tentang jiwa kan? Ya. Kalau dalam ilmu kedokteran anak itu tumbuh itu salah, fisik. Ya? Kalau kembang itu ke motorik, ke apa namanya? Perkembangan. Tumbuh kembang. Kalau tumbuh itu kayak lebih panjang, lebih tinggi, lebih berat, itu namanya tumbuh. Kalau kembang itu ke hal yang tidak terlihat tapi terbaca, apa ya? Kemampuan, betul. Berarti kata-kataku perlu diubah ya, Mbak? Tapi gini sih, ini kan Mbak Lulu pakai dan ya? Ya, Mbak Dina. Itu kan harusnya setara. Maksudnya kalau menua kan physically kan, terus di sini ada dewasa itu kan mentally gitu. Jadi sebaiknya yang sejajar gitu. Nggak ditaruh situ, yang dewasa ya. Yang dewasa nggak di sini. Kalau bertumbuh dan menua, nanti dewasa itu beda lagi urusannya. Sebenarnya aku tadi kayak agak ketinggalan yang bahas ketiga keleluasaan. Apa aja 3 itu yang mana? Bingung aku. Ini loh, Din. Melainkan ini loh. Balik ke paragraf kedua, Mbak. Yang menentukan pilihan, leluasa bertanggung jawab. Walah. Iku nek dikei angka cilik ngono koyo domir kan gak oleh ta? Waduh loh. Waduh iku. Kudunya berangkat apa Feris. Iya kan, bikinnya kan tengah malam, Mbak. Jadi antara sadar nggak sadar gitu kan. Angka 3 sini ta. Ya Mbak Opi, kayak angka ngono gak oleh ta? Nggak urgent. Lagian cuma tinggal naik ke atas doang gitu. Naikkan B. Nah ini kalau tadi Mbak Fiona sarannya gini. Gimana sih? Berarti kayaknya paragraf kedua sama ketiga ini bisa dijadikan satu paragraf gitu ya, Mbak? Kalau dari sarannya Mbak Fiona tadi. Nggak apa-apa sih, kalau menurut aku ya, nggak apa-apa dipisahin. Karena kalau Mbak Lulu mau, ini konteksnya untuk media online ya, kalau mau ditampil di blog gitu misalnya, emang paragrafnya pendek-pendek gini, nggak apa-apa. Soalnya kalau panjang, pembacanya capek duluan gitu bacanya. Belum mulai baca udah, wow banyak banget. Wow, langsung out gitu kan, sayang gitu.
Nah, kalau dibalik ini jadi nanggung ya nggak sih? Atau ini naikin ke sini. Ya, fix. Ini lebih cantik. Mana? Mungkin sekelebatan itu nggak perlu dikoreksi lagi. Ini ya. Koma mungkin dikasih koma gitu atau diganti. Mungkin sekelebatan mata. Gini. Udah paham nggak sih dengan begitu kalimatnya? Mungkin sekelebatan mata. Sekelabat. Mbak Lulu kenapa pakai kata sekelebatan mata? Sekilas gitu, Mbak. Sekilas. Mana sih? Soalnya keleluasaan tuh kan tidak dilihat kan. Tidak bisa dilihat dengan tidak mata. bisa dilihat mata gitu. Jadi kayaknya frasa ini kurang tepat gitu. Oh. Mungkin apa ya? Diganti apa ya? Sekilas. Lebih tepat sekilas. Jadi paragraf 3 seperti ini ya. Gimana teman-teman? Mas Along. Bulat gak? Itulah, lae pisah ya. Hah? Oh ya, itulah. 3 poin itulah. Disambung gak sih? Lah itu disambung. Kita bisa disebut di paragraf 2 dan 3 sama-sama diawali dengan kata tapi. Oh iya ya. Ini kalau saran ke Mbak Latifah itu mungkin bisa lebih variatif. Ayo Mbak Luluk mungkin punya ide. Yang mana Mbak? Ini kan paragraf 2 depannya tapi, paragraf 3 tapi. Nah, bisa diganti yang lebih variatif. Sinonimnya tapi apa? Namun. Oke, makasih Mbak Latifah sarannya. Oke ya, kita lanjut ya ke paragraf. Ini masih ada 3 lagi guys. Mbak Latifah biar baca, Bi. Oke, Mbak Latifah monggo paragraf 4. Mbak Latifah, suaranya. Oke. Berarti yang ya itu ya? Iya. Ya. Kita berada di dunia untuk beribadah dan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin artinya kita harus memiliki keleluasaan minimal atas diri kita sendiri. Dan apa hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, yaitu mampu menentukan pilihan, mampu bertanggung jawab atas semua kewajibannya, serta mampu menjadi sosok yang tegas dengan mampu berkata tidak jika memang tidak ada juga konsisten. Maka dari itu, 3 keleluasaan sangat penting bagi manusia. Boleh dikomentarin sekalian Mbak Latifah. Jelas yang apa hal itu ya? Itu kebalik deh kayaknya. Mana? Apa yang dibutuhkan? Dan hal apa yang dibutuhkan? Gimana Mbak? Apa? Ya, jadinya hal apa yang dibutuhkan oleh pemimpin? Oh ini. Hal apa ini? Iya. Yaitu mampu membuat keputusan dengan menentukan pilihan, mampu bertanggung jawab atas semua kewajibannya, serta mampu menjadi sosok yang tegas dengan mampu berkata tidak. Ini mampunya disebut di depan sekali aja, Mbak Lulu. Iya, Mbak. Ya kan? Jadi mampu membuat keputusan, bertanggung jawab, serta menjadi sosok yang tegas dengan bisa. Memang tidak. Jika memang tidak apa ini? Nggak perlu kayaknya itu. Oh gitu. Maksudnya tuh kalau emang enggak ya jangan bilang iya gitu loh Mbak. Oh jika memang tidak perlu. Jika memang tidak bisa. Kalau memang iya ya iya, kalau enggak ya enggak.
Jangan iya tapi enggak tapi iya. Ya. Kayaknya diganti aja deh. Kalau berani berkata tidak gimana? Gimana, Pak? Yang ini serta menjadi sesuatu yang tegas dengan berani berkata tidak. Bisa. Nggak apa-apa. Iya. Dan juga ini kan sama ya, serupa. Sama, salah satu aja. Baca. Maka dari itu 3 ini spasi. Dan ini ada yang bolong nih, iya nggak? Kenapa? Ada yang miss bolong. Di sini. 3 poin keleluasaan sangat penting bagi manusia. Tersebut. Itu. Tersebut, ya. Tersebut. Ini kayak kelas swasunting ya. Swasunting. Bayar saya ketemu ngeri ya. Makanya bayar. Gratis aja nggak ada yang datang, bayar lagi. Datang juga banyak, Mbak. Banyak. Tenang. Oh iya banyak ya. Sorry banyak. Ya. Ini ponakan aku juga ikut biar pinter. Ya. Kas. Mantap, bayar kas. Oke. Oh iya bayar kas, guys. Oke, lanjut. Tinggal dikit. Lanjut. Dikit lagi ya. Ini bisa dihapus nih. Ini kan ada 2 nih pengulangan. Oke. Gimana paragraf berapa ini? 4? Sudah oke? Lanjut ya ke paragraf 5. Mbak Dina tolong dibacakan. Dina sih. Yang mana ini? Namun sayang sekali, tidak semua orang beruntung bisa berproses untuk bisa seleluasa itu selama dalam masa pertumbuhannya sebagai manusia yang menua dan mendewasa. Tidak semua orang bisa memiliki kemampuan untuk memilih sedini mungkin, berkata tidak, bahkan untuk bertanggung jawab. Ya, bahkan untuk bertanggung jawab, tidak semua orang berkesempatan untuk belajar sedini mungkin. Bolak-balik. Hingga akhirnya saat menua harus berjuang terlalu keras untuk bisa menguasainya. Itu pun bagi yang mau belajar dan memperjuangkannya. Sebab dewasa ini tidak jarang manusia senang bahkan bangga dengan ketidakmerdekaannya itu. Itu ada 2 kalimat dibolak-balik, Mbak Upi. Yang mana? Tidak semua orang bisa memiliki kemampuan untuk memilih sedini mungkin, berkata tidak bahkan bertanggung jawab. Ya, bahkan bertanggung jawab tidak semua kesempatan. Apa dibolak-balik itu? Diulangi ya. Ini ada pengulangan konteks kalimat. Oh, jadi kayak nulis habis itu ya, apa namanya? Bahkan untuk bahkan untuk tidak semua orang. Ya, bahkan untuk bertanggung jawab itu enggak bisa gitu, Mbak ya. Gimana Mbak Dina? Gimana maksudnya lu? Itu tuh maksud tuh kayak penegasan gitu loh, Mbak. Kan di situ aku nulisnya kan gini ya. Tidak semua orang bisa memiliki kemampuan untuk memilih sedini mungkin. Berkata tidak, bahkan untuk bertanggung jawab. Ya, bahkan untuk bertanggung jawab, tidak semua orang berkesempatan untuk belajar sedini mungkin. Ini kalau orang aku paham sih sebenarnya. Cuman karena kalimatnya diksi yang kamu pakai itu persis. Jadi orang itu kalau baca sekilas tuh kayak apa sih kok dibolak-balik gitu aja. Nggak mikir ke dalam. Itu mungkin bisa disederhanakan ya. Tidak semua orang mampu bisa memiliki kemampuan itu bisa diringkas menjadi mampu. Ya nggak sih, Mbak Wi? Tidak semua orang mampu untuk memilih. Nggak usah untuk langsung ya. Tidak semua orang mampu memilih sedini mungkin. Gimana ya? Aku tuh kayak agak parno sama kata-kata untuk. Karena kayak iya sih dia sering jadi pemborosan gitu ya. Kalau disukai. Itu agak kebalik gak sih ya? Mampu memilih berkata tidak sedini mungkin. Enggak, itu beda konteks, Mbak. Memilih sedini mungkin itu maksudnya udah milih sejak awal gitu nggak sih itu? Betul. Ini kayaknya bisa milih buat berkata tidak kan maksudnya? Bukan. Jadi kan jadi lo nggak bisa tugas deh basiku. Apa? Mbak Fiona aja. Kayak sesederhana contoh kita milih baju gitu ya. Kan nggak semua orang itu bisa milih baju pas dia umur 5 tahun. Oke. Ada orang yang mengawali baru itu bisa bukan milih baju kayaknya. itu pas. Jangan memilih berarti. Tidak semua orang mampu menentukan pilihannya sedini mungkin. Iya betul Mbak, tepat.
Oh alah, oke. Kamu ngerti nggak, Yo. Dek? Iya, Mbak Fiona kan mau bahas berkata tidak, iya, tidak, iya. Ya kalau iya, ya iya. Jangan iya, enggak gitu loh. Oke, curhat lagi. Curhat lagi. Lanjut. Fokus. Tidak semua orang mampu menentukan pilihan sedini mungkin, berkata tidak. Dan bahkan berarti apa ya? Bertanggung jawab. Dan ada dan ya enggak usah pakai dan. Enggak pakai bahkan sama dan itu beda arti enggak sih, Pi? Beda. Siap, Adik. Ini yang benar bahkan atau dan? Bahkan itu kalimat itu ada satu kenaikan gitu nggak sih? Iya. Iya. Naik level. Kayak dibandingin terus kayak ini lebih parah gitu kan, lebih penting. Niatnya gitu sih, Mbak. Cuman niatnya gitu ya. Beda ta. Tapi nggak apa-apa sih. Udah oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke lanjut. Nah, yang ini ya. Dibakar lagi. Nah, yang ini ya bahkan untuk bertanggung jawab tidak semua orang berkesempatan untuk belajar sedini. Senangannya lu ya pakai iya. Kan ceritanya cerita, Mbak, ngomong. Ya bahkan untuk bertanggung jawab tidak semua orang berkesempatan untuk belajar. Kok dibalik-balik ya? Tuh kan? Aku tadi yang baca itu. Sama ini kalimatnya, nggak usah ini. Menurutku dihapus aja. Sebenarnya maksudnya lulu itu beda arti, Mbak Fiona. Ada penekanan gitu. Ada penekanan ini tuh. Cuman karena bahasanya yang dipakai itu persis. Makanya first impressionnya orang baca langsung kayak gitu. Bentar, anak aku nanya. Ya. Gini, kan kalau Mbak Lulu kan mau menekankan orang untuk tanggung jawab itu nggak semuanya bisa belajar sedini mungkin kan. Gimana kalau yang ini dihapus semuanya, satu kalimat ini. Nah, terus yang di kalimat ini sedini mungkinnya taruh belakang. Jadi menentukan pilihan, berkata tidak, bahkan bertanggung jawab sedini mungkin. Sedini mungkin. Oh, gitu. Jadi tiga-tiganya tuh rata semuanya sedini mungkin gitu. Oh, sedini mungkin yang di awal dihapus, terus bertanggung jawab yang kedua ini dihapus gitu, Mbak. Iya. Biar sedini mungkinnya itu buat tiga-tiganya, buat menentukan pilihan, berkata tidak sama bertanggung jawab. Worry, suntingnya. Di luar Mbak habis. Kamu kalau di luar dulu. Kenapa? Kamu kalau di luar, kalau menemui Mbak Upi di luar nggak boleh nih 1 jam 50.000 lu. Masya Allah, terima kasih banyak loh Mbak Upi. 500.000 lu. Santai. Nah kayak gini, dipangkas. Nah. Hingga akhirnya saat menua harus berjuang terlalu keras untuk bisa menguasai. Cakep ini. Itu pun bagi yang mau belajar dan itu pun tuh dipisah apa enggak? Dipisah apa enggak? Lalu ayo. Itu ujian skripsi. Itu pun enggak. Dipisah. Bisa. Oh, dipisah. Jadi ada 12 partikel. 12 diingat ya lu. Yang dirangkai dengan partikel pun ada 12 kata. Akan dicari nanti ya, aku juga nggak hafal soalnya. Walaupun sekalipun, meskipun dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya gitu. Oke, ini udah oke ya. Lanjut paragraf terakhir. Mbak Ratna sudah ready? Dibaca paragraf terakhir, minta tolong dibacakan, Mbak. Maka itu ya. Yes. Maka untuk kamu yang beruntung bisa kelihatan. Maka untuk kamu yang sudah beruntung bisa distimulus untuk berpikir sendiri dalam memilih, punya kekuatan berkata tidak, dan diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab sejak dini. Selamat, kamu sudah merdeka dan leluasa atas dirimu sendiri. Tinggal bagaimana untuk bisa menjadi bermanfaat untuk sekitar. Oke. Wow. Mbak Ratna, komentarnya. Maka untuk kamu sudah beruntung. Sama kayak yang atas-atas ya, panjang memang. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, sudah ada koma sebagai pemutus. Penjeda, oke. Tapi setelah maka itu kayaknya nggak pakai koma, nggak apa-apa deh. Kasihan dia sendirian. Kasihan dia sendiri, dipisahkan. Iya. Maka untuk kamu yang sudah beruntung bisa, tapi jadinya panjang ya. Maka untuk kamu yang sudah beruntung bisa distimulus. Kalau nggak pakai nafas jadi maka untuk kamu yang sudah beruntung bisa distimulus untuk berpikir sendiri dalam memilih. Pakaian untuk. Iya. Untuk yang kedua kayak untuk deh.
dihapus. Komanya mungkin bisa ditaruh di beruntung ya. Jadi maka untuk kamu yang sudah beruntung bisa distimulus berpikir sendiri dalam memilih. Punya kekuatan Beda arti berkata jadinya, Mbak. tidak. Iya, beda maksudnya beda. Oh iya. Untuk yang kedua itu kayaknya nggak perlu deh. Untuk berpikir itu. Untuk kamu yang sudah beruntung bisa distimulasi berpikir sendiri dalam memilih, punya kekuatan berkata tidak, dan diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas dan menjalani. Oke. Mbak Dina, iki dalam memilih tetap pakai diksi memilih, bukan menentukan seperti yang di atas yang diubah. Menentukan pilihan ya. Oh iya, menentukan pilihan kayak tadi. Pinter ono Along. Soal-soal nggak tahu komentar, pasti nyesel. Itu jadinya kayak apa ya? Ada titik setelah dini itu kayak jadi kalimat yang belum selesai. Iya. Mana? Ini loh. Maka untuk kamu yang sudah beruntung bisa diseluruhkan sini. Lapo, maka aku lapo. Kenapa? Kenapa kok? Kalau Makanya ini belum nggak pakai selesai. titik, ya. Ini jadi bisa nyambung, ya kan? Oh iya. Tapi aku kalau boleh, maaf ya. Boleh banget, boleh banget. Mau izin tuh reket mau? Iya. Santai. Bisa saya moderator nggak enak. Enakin aja. Ini tak hapus semua. Iya betul. Adek maka deh gue. Udah kayak gini. Berapa sih, ada 3 tuh ya? Gimana kalau ketika makanya? Maka jikanya jadi diganti. Ketika kamu sudah melakukan ketiganya, gak usah pakai maka. Oh iya. Ketika kamu sudah melakukan ketiganya. Wah, Nietzsche. Nah, ini bagus nih. Dia langsung upload. Bagus nih, Mbak Lulu. Mbak Lulu, Mas Semse. Bagus, Mbak Lulu, serius. Dipangkas. Merdeka judulnya oleh Mbak Lulu nih, Merdeka. Dari 359 kata jadi 307 kata. Wow. Terima kasih atas suasunting hari ini. Kasirnya bisa di sebelah sana ya, kasirnya. Ini saya kirim rekeningnya ya. Bisa lewat OVO, GoPay. Ya, review saldo. Komentarnya, artikelnya di Swasunting gitu. Nggak suasi ini. Jamaah sunting. Sunting rombongan sunting. Udah bagus nih, abis ini dikirim ke Mbak Lulu lagi, di-upload ke blog atau websitenya FLP, bagus ya. Gimana Mbak Lulu? Mau ya. Mau Mbak? Mau menambahkan atau menyanggah atau enggak? Protes? Aku mau berterima kasih aja Mbak. Mau udahan aja. Udahan aja. Udah malam. Mau berterima kasih. Iya. Terus itu sih mau sama nanya tadi yang paragraf kedua. Kan kalau Mbak Upi tadi kan bilangnya ini ya. Itu kan yang di bagian seperti itu dikasih contoh ya. Emang harus gitu ya? Kalau karena di sini kan kamu pengennya ngasih contoh kan. Ini kan kalimat yang Mbak Lulu bikin kan. Sepertinya tidak sedikit kaulah muda kini memahaminya. Maksudnya kan Mbak Lulu pengen ngasih contoh gitu kan tadinya. Ya Kak, bener nggak? Nah, jadi balik lagi ke Mbak Lulu kalau memang mau kasih contoh. Lebih ke membandingkan sih kayaknya daripada memberi contoh. Oh. Membandingkan sama apa? Membandingkan tuh ada dua membandingkan dari yang gimana Mbak? Kalau membandingkan itu kan dua objeknya. A lebih cantik daripada B. Kalau memberi contoh kan hanya satu. Contohnya A gitu toh. Kalau membandingkan apa? Yang objek perbandingannya apa satunya? Yang dibuat ukuran. Ini enggak sih? Bukan luasnya yang diartikan sebagai bebas. Kan kalau di yang sekarang lagi marak kan bebas tuh maksudnya yo bebas sakarepku. Maksudnya nggak ada aturannya gitu loh Mbak. Ya apa sih bahasa ya? Oh aku tahu ini. Ngerti kan maksudnya Mbak? Oh perbandingannya tuh sama melainkan itu ya? Sama melainkan ini loh. Oke. Nah di sini kan Mbak Lulu pengen menegaskan, memberikan contoh gitu kan di sini untuk menegaskan yang ini, ya kan? Nah mungkin
Kalau memang pengen ngasih contoh ya nggak apa-apa, kasih contoh aja itu yang lebih Nggak spesifik. pengen. Nggak pengen ya udah dihapus. Kalau Nggak, nggak pengen soalnya dihapus aja soalnya nggak kalau apa-apa. ngasih contoh secara kayak misalnya tadi Mbak Opi kasih contoh gitu Mbak ya. Hmm. Aku ngerasanya kayak terlalu ngejudge gitu loh. Oh. Pengenku tuh orang yang baca itu jadi mikir gitu loh Mbak. Nggak Oh, kayak iya, sing iya. jadi kayak ya Nggak gitulah. stereotyping gitu ya. Oh iya. Oke. Kalau gitu ini dihapus aja, soalnya ini stereotyping kan. Oh gitu. Ya ini kan ya tidak sedikit kaula muda yang kini memahaminya. Gitu, memahami bebas bertindak gitu kan, itu kan stereotyping. Iya Mbak. Ya kan. Jadi apa dihapus aja nih? Iya. Iya nggak? Iyanya ragu-ragu. Iyanya mikir. Tapi apa? Di sinilah idealisme dipertaruhkan. Iya. Kalau diganti seperti yang di apa ya? Seperti pemahaman pada umumnya gitu. Seperti pemahaman pada umumnya. Maksudnya tuh orang yang dipahami orang-orang di luar sana pada umumnya gitu loh Mbak. Kalau menurutku itu kayak mengulang aja sih, Oh gitu ya. mengulang kalimat sebelumnya. Jadi bukan menekankan lagi. Gitu. Iya, dihapus aja deh Mbak. Yakin nih benar. Tak hapus ini, tak hapus. Kalau menurut aku dihapus aja nggak apa-apa. Kalau ya itu tadi aku bilang kan, kalau memang Mbak Lulu mau di sini ada penegasan, itu kasih contoh yang spesifik aja karena ini terlalu umum kan, terlalu general gitu. Jadi kasih contoh yang spesifik gitu, seperti misalnya ini sebenarnya bisa kita pakai tanda pisah aja sih. Seperti atau misalnya seperti masih bebas bertindak. Ya misalnya kayak gitu deh, pokoknya gitu. Tapi kalau dihapus juga nggak apa-apa. Dihapus aja deh Mbak. Soalnya aku tuh nggak pengen ini loh, nggak pengen kayak menghakimi ya. Iya. Mbak Fiona, ini Mbak Lulunya iya tidak loh, nggak konsisten loh. Enggak kan lagi menentukan pilihan. Gak apa-apa kalau lagi menentukan tuh digodok matang-matang emang. Begitu udah milih udah ya harus iya atau tidak gitu ya. Gitu masalah apa sih? Kayak gini ya Mbak Lulu ya. Udah yakin? Iya, Mbak. Nah. Yakin. Jadi buat jadi 299 kata teman-teman. Wow. Mantap. Merdeka. Mungkin kalau mau jadi artikel bisa diperpanjang lagi sih Mbak Lulu ya. Iya Mbak. Karena setahuku opini itu paling nggak ada 600 kata, jadi ini 2 kali lipatkan lagi. Mungkin bisa ditambahin kayak contoh kasusnya atau biasanya kan karena ini opini kan harus ada kayak landasan opininya Mbak Lulu ini dari siapa gitu, dari tokoh mana misalnya atau dari quotes-nya pakai teori? Sebenarnya bukan teori sih, jadi Mbak Lulu ini dapat inspirasi ini tuh dari siapa gitu. Jadi bukan dari merenungan diri sendiri, karena ini dia sifatnya, dia kan di sini tulisnya opini kan. Jadi harus ada kayak, ya bukan teori sih, kalau teori pembanding ya. Iya buat pembanding, buat penguat opininya Mbak Lulu itu. Bahwa konsep merdeka yang seperti ini tuh sebenarnya idenya siapa gitu kan. Terus dielaborasikan lagi sama Mbak Lulu dengan konsepnya Mbak Lulu gitu. Kalau selain opini, tulisannya sejenis gini ini apa Mbak? Berarti arahnya, namanya? Apa ya? Opini sih sebenarnya. Nggak ada lagi berarti? Nggak ada. Jadi ada artikel itu ada berita. Jadi tulisan tuh ada 2, tulisan di media. Ada news, ada views.
News itu yang sifatnya berita, views itu yang sifatnya opini gitu. Jadi yang kayak gini ya opini. Nah, ini pengantar buat besok pagi ya. Sedikit pengantar untuk besok pagi membuat reportase. Stay tune ya teman-teman semua. Gitu. Itu Ya, sih, Mbak. teman-teman ada yang mau kasih masukan lagi buat Mbak Lulu? Mbak Lulu mungkin Udah pada ada ngantuk gitu. kayaknya, Mbak. Iya, udah mau jam 10, maaf ya. Jadi molor. Ya udah. Kalau nggak ada seperti itu, Mbak Lulu semoga tidak kapok ya dipotong-potong artikelnya. Enggak apa-apa, Mbak. Malah seneng malah. Oke, mantap. Terima kasih Biar teman-teman jadi juga. makin efektif. Benar. Mungkin banyak baca aja sih biar bisa terlatih bikin kalimat. Jangan lupa ikuti besok malam baca berjamaah, oke? Ancen di setting tukang iklan kok mau. Mari iklan reportase saya edit. Cuma nyaut kalimatnya Upi. Nanti belum. Nanti bagiannya Dina ada sendiri. Oke, ini tak tutup dulu ya sesi bedah karyanya. Makasih Mbak Lulu, Mbak Nur Halimah sudah bersedia dibedah. Maaf kalau ada kalimat yang kata-kata yang agak bikin menyinggung gitu ya, tapi ini semua demi kebaikan kita semua. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini aku stop sharing ya. Nah, karena ini sudah mau jam 10 dan kita sudah harus mengakhiri. Oke, thank you. Dan ya Allah, aku sampai lupa membaca hasil diskusi kita hari ini. Dikit aja sih, pokoknya tadi yang puisi itu di highlight itu ada beberapa kalimat puisi yang harus kita tahu. Kalimat puisi itu harus lugas, cepat, dan serius, terus harus meminimalisasi penggunaan kata hubung, dan memaksimalkan indera ketika kita menulis puisi. Seperti itu. Nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa belajar langsung sama Mbak Dina dan Mas Saif ya. Gratis guys, gratis. Nanti rekeningnya minta Mas Dani. Ini foto nggak kita? Iya, foto yuk. Oh iya dong, iya dong. Foto. Update story, update. Siapa yang motret? Aku. Mbak Dina. 1, 2. Frau. Bentar, Mbak, belum siap. Mana? Tolong dibuka kameranya. 1, 2, 3. Akhirnya saja aku udah 1 lagi terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Tun,